Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Almira Eka Damayanti MPD selaku dosen multimedia pembelajaran fisika dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kuliah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat berserta salam tak lupa kita haturkan kejujuran kita hadirin kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin. Baik, di sini kami dari kelompok 7 kelas 4D akan mempresentasikan tentang media pembelajaran berbasis EduCandy yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Muhammad Rifatul Ikram, NPM 1911090281, Herlina 1911090243, Maratu Soleha 1911090210, dan Wahyu Adisa Putra 1911090271. Jadi, EduCandy adalah aplikasi berbasis web yang memiliki slogan Making Learning Sweeter atau membuat belajar lebih manis. EduCandy dapat digunakan untuk membuat permainan daring yang menyenangkan. Permainan yang dibuat masih dalam konteks belajar tetapi tidak membosankan. Adanya permainan edukasi membuat pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan mengasihkan. Siswa langsung login tanpa harus membuat akun dan guru dapat mendesain pembelajaran dengan membuat pertanyaan. Permainan ini biasanya sangat disukai oleh siswa karena mengasihkan. Dengan mengirimkan link untuk dibuka oleh siswa dan siswa pun mengerjakan sesuai instruksi. Dan ternyata siswa lebih termotivasi belajar dan ingin terus belajar karena menurut siswa sambil belajar sambil dengan gadget itu sangat menyenangkan. Hasil yang diperoleh pun siswa memberikan kontribusi keberhasilan yang sangat memuaskan karena siswa menjadi lebih aktif dan mandiri dalam mengerjakannya. Siswa juga diminta untuk menunjukkan screenshot hasil dari permainan EduCandy siswa tersebut. Keberhasilan permainan ini dapat menumbuhkan kemandirian siswa. Siswa dapat mengisi pertanyaan dengan tepat dan cepat, dan siswa juga dapat berpikir cepat thinking fast dan berpikir lambat thinking slow dalam mengerjakan soal dalam permainan EduCandy tersebut. Dengan menyisipkan permainan ini, siswa merasa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Nilai dan peran guru sangat diperlukan agar ilmu yang disampaikan dalam menguasai gembira akan lebih mudah membentuk pengalaman positif pada anak. Permainan EduCandy membuat proses belajar anak menjadi menyenangkan. Variasi game yang bisa dimainkan di EduCandy ini juga memudahkan pendidik dalam membuat sebuah kuis untuk mengulas materi. Dengan hanya membuat minimal 9 pertanyaan, pendidik dapat menyajikan 8 variasi kuis pada peserta didik. Mulai dari bentuk kuis biasa atau mencocokkan seperti multiple choice, next and crosses, make up, dan memori. Juga mencari kata seperti horses, hangman, nixram, sampai dengan model teka-teki silang seperti crossword. Memvariasi jenis permainan dengan
pertama, dapat membuat peserta didik mendapatkan pemahaman secara utuh. Hal ini karena peserta didik dapat mengetahui kesalahan dari permainan sebelumnya, sehingga jika pertanyaan yang sebelumnya muncul di jenis permainan yang lain, peserta didik dapat menjawab dengan benar karena sudah mengetahui di sebelumnya. Maka Educandy ini cocok untuk diterapkan dan dikembangkan dalam pembelajaran. Beberapa kelebihan dalam Educandy antara lain adalah mempunyai banyak jenis permainan yang bisa dipermainkan, memudahkan guru untuk membuat kuis yang bervariasi, efektif, dan untuk mengulas pemahaman peserta didik. Educandy bisa digunakan ketika pembelajaran di dalam kelas, seperti mengakses secara bersama melalui smartphone masing-masing, atau berbagi layar dengan menggunakan proyektor, sehingga cukup pendidik saja yang mengakses. Educandy juga bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh dengan mengakses secara mandiri dari rumah. Namun, mengakses tanpa pengawasan langsung dari pendidik itu akan membuat kurang efektif, karena membuat kuis dalam Educandy tidak bisa mengetahui nilai yang diperoleh mengakses kuisnya. Meski bisa diindikasikan dengan cara tangkapan layar sebagai bukti, hal ini kurang efektif. Kekurangan Educandy merupakan platform yang hanya bisa diakses dengan jaringan online, sehingga ketika hendak mengakses Educandy, kestabilan jaringan menjadi salah satu hal yang harus diperlukan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.